Ini bicara tentang haji. Orang-orang yang mungkin punya kemampuan dulu, kemudian tidak berangkat haji kecuali sekarang atau kemarin atau baru mau tahun depan harus banyak-banyak istighfar. Apa yang membuat dia menunda berangkat haji? Apa jemaah biasanya orang? Belum siap. Pak, kenapa nggak berangkat haji? Itulah Pak Ustadz, belum siap Pak Ustadz. Emangnya persiapan haji itu apa? Dia tahu. Apa persiapan haji? Haji ini persiapan mental, imannya harus kuat, fulusnya harus kuat, fisiknya harus kuat. Karena memang ibadah haji itu ibadah yang mencakup semuanya. Tapi kata Allah berkaitan dengan haji, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah itu mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu apanya? Fisik dan harta. Nggak ada mampu. Ilmunya ya belajar. Makanya jemaah haji Indonesia ini Masya Allah, setiap mau berangkat haji ada manasik haji. Ini untuk pemantapan ilmunya. Dimantepin dulu ilmunya seperti itu. Ada orang yang sudah mampu waktu umur 25 tahun. Kemudian baru berangkat umur 50 tahun. Ada yang seperti itu jemaah. Selama 25 tahun kemana? Ke Singapura. Singapura, New Zealand, mana lagi? Malaysia. Jalan-jalan kemana-mana dia. Duitnya itu keluar. Keluar duitnya. Badannya kuat dibawa untuk jalan-jalan. Berhari-hari. Bahkan tiap tahun berlibur ke tempat itu. Haji belum. Setelah umur 50 tahun mulai sakit-sakitan mau berangkat haji. Ayo daftar haji yuk kata dia. Kenapa? Ya udah kayaknya mau mati kita ini. Baru mau berangkat haji. Ini banyak, tolong ya. Ana sering ingatkan orang-orang tentang urusan haji karena kita di bulan haji ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu masuk Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Meninggal sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin tahun 11 Hijriah. Beliau tinggal di rumah itu berapa tahun? Kira-kira 10 tahunan. Beliau nggak pernah renovasi rumah. Bayangkan. Kita kalau punya rezeki sedikit, oh kayaknya dapurnya ini perlu ganti. Fulus tambah, mobilnya ganti. Bukan ganti Afwan, nambah. Ada orang yang bukan ganti, tambah. Nggak apa-apa. Tadi kita bicara ada kenikmatan-kenikmatan dunia yang mubah. Silahkan, tapi jangan lupa sama yang wajib. Jangan lupa yang perintah Allah. Jangan lupa yang di situ dulu. Yang fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka Rasul SAW, ya dulu beliau hidup miskin. Pantaslah nggak renovasi rumah Ustaz. Orang seringkali di rumah Nabi SAW itu nggak ada makanan. Beliau ya minum air, puasa, pantas. Tapi kalau punya rezeki kan dinikmatin Ustaz. Ya. Rasul SAW pernah punya rezeki jemaah. Banyak ketika ditaklukkannya Khaybar. Dan itu sempat istri-istrinya minta tambahan nafkah. Yang kemudian oleh Nabi SAW diboikot sebulan. Diboikot sebulan semua istrinya. Beliau tidur di kebun. Ditinggal semua istrinya. Karena mereka sudah mulai berpikiran dunia. Setelah itu baru Nabi duduk ke istrinya. Engkau mau sama aku ya gini hidupku. Mau Allah dan Rasulnya akhirat kayak gini. Kalau kau mau cari dunia ya sudah. Aku ceraikan engkau. Sampai ditawarin seperti itu istrinya sama Nabi SAW. Makanya istri-istri Nabi itu sabar-sabar jemaah. Subhanallah. Beliau pernah dapat nikmat kemudian berangkat haji. Tahun ke-10 Hijriah. Berangkat haji Nabi SAW. Beliau bawa kurban berapa ekor? 100 ekor onta. Bukan renovasi rumah. Kau pikirkan 2 onta
tinggal kan bisa rumahnya ganti lah apa gitu. 100 ekor onta dibawa jemaah. Ketika nggak punya beliau kurban kambing ya. 1 ekor kambing, kadang-kala 2, ya sesuai dengan rizkinya. Ketika punya rizki lebih, ya lebih juga korbannya. Maka hibati fillah tadi, kalau kita lihat tingkatan iman awalnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beramal soleh, perintah-perintah Allah dilakukan, kemudian beriman dengan hari akhir. Ini yang memotivasi kita untuk beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal.